selamat malam Sobat Jurnal Indigo. Kali ini kita masih dalam sesi podcast ya Kak? Yes, masih dalam sesi podcast kita. Dan kali ini kira-kira kita mau bahas apa sih Kak? Oke, nah kali ini kita akan bahas tentang ilmu hitam. Oke, ilmu hitam ya. Sebelum kita jauh-jauh ke pembahasan nih, jangan lupa untuk Sobat Jurnal untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Supaya kita bisa tetap semangat untuk kontennya. Benar. Oke, jadi kita balik ke the topic nih Kak. Yes. Sebenarnya ilmu hitam ini dia udah ada dari zaman dulu ya Kak ya? Yes, dari zaman dulu. Kalau bisa dibilang ilmu hitam itu adalah ilmu sihir. Ya, kalau ada kata-kata zaman dulu ya. Itu adalah ilmu sihir yang bertujuan untuk menyakiti orang ya. Menyakiti orang. Dan kenapa disebut hitam? Mungkin karena emang ilmunya ini ya bermakna konotasi negatif semua ya Kak ilmunya. Karena selain ada ilmu hitam tentu ada ilmu putihnya juga dong ya kan. Tapi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang ilmu hitam. Oke. Nah, kalau ilmu hitam ini berarti kaitannya sama apa aja sih Kak? Oke, ilmu hitam itu ada kaitannya dengan pesugihan, dengan namanya santet, dengan namanya guna-guna, pelet, teluh, ya banyak banget ya. Gadam ya, gadam itu namanya gendam ya. Gendam. Oke, apa tadi? Gendam ya. Gendam itu termasuk salah satu hipnotis ya, Lang? Iya, semacam hipnotis. Dan kita mungkin akan ambil satu contoh kasus apa nih Kak? Kira-kira santet, teluh, guna-guna. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu aja Lang ya, untuk dari kasus yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Oke. Nah, untuk saat ini kebetulan Kakak juga pernah dengar ya, ada salah satu kasus di mana seseorang gitu kan dikirimi paku, terus dikirimi macam-macam gitu yang membuat dirinya sakit. Itu pernah nggak sih Gilang ngalamin tuh? Pernah. Bahkan aku sendiri pun mempelajari kayak metode ini tuh seperti apa gitu kan. Ya aku nggak akan spill di video ini karena kan takut ada yang nyoba-nyoba ya. Benar. Jadi ternyata cara kerjanya tuh ya sebenarnya simple sih Kak. Dan waktu itu aku nggak sengaja coba buat praktekin sih. Dan itu keisengan semata aja, dan emang mau nyoba buat waktu itu ada kesel lah sama satu orang gitu. Nggak terlalu parah, aku cuman kayak nargetin dia buat sakit aja sih. Dan anehnya pas hari itu dia masih sehat, besoknya ternyata dia udah langsung kayak sakit dan dirawat di rumah sakit gitu kan. Ya aku masih berpikirnya sih kebetulan ya. Tapi setelah kejadian itu aku ngakuin ke mamaku kalau aku udah melakukan ini, dan kata mamaku udah jangan dilakukan. Tapi dari situ aku akhirnya tahu kayak ini berarti basicnya melakukan santet. Maksudku kalau aku kan mengirimkan medianya sakit ya, sedangkan yang media paku atau media yang lain itu kan ada yang mungkin langsung menggunakan ilmu metafisikanya atau ilmu itu, atau ada juga yang melalui makhluk lain gitu Kak, makhluk perantara. Begitu. Iya, ada yang seperti itu sih. Oke, nah Kahab juga masih bingung ya kalau untuk soal ilmu hitam. Kebetulan untuk dari pengalaman Kahab sendiri, dari ilmu hitam itu memang Kahab sama sekali belum terlalu memahami ya. Makanya di sini Kahab juga, kita di podcast ini bercerita supaya Sobat Jurnal juga tahu gitu tentang apa ilmu hitam, tentang apa gimana terjadinya, gimana mempelajarinya atau yang lain gitu. Tapi kita akan rangkum ya Lang ya, karena kan di sini pengalaman lebih banyak ke Gilang tentang ilmu hitam tersebut. Gitu. Nah, gini Lang, Kahab mau nanya sesuatu kayak hal tentang ilmu hitam itu, karena Kahab mendengar beberapa orang gitu kan yang mempelajari ilmu hitam itu dia harus menempuh beberapa ujian supaya dia belajar bisa untuk menggunakan hal tersebut. Dan apakah memang benar ritual untuk melakukan hal tersebut itu butuh biaya yang sangat lebih atau biaya yang sangat besar gitu? Karena mereka berbicara nih, kalau misalnya untuk kalau pernah kalian lihat ya, untuk berapa mungkin orang-orang tuh kayak
yang lagi viral atau apa tentang santet atau kayak pesugihan atau apa gitu, kenapa membutuhkan biaya yang besar gitu lah, sampai ada satu case gitu kan, seorang YouTuber gitu kan membahas tentang ilmu santet gitu, sampai gue akan melakukan ini sampai sekian gitu, gue akan melakukan ini kalau begini, kalau begini, kalau begitu gitu. Nah dari pembuktiannya sendiri itu memang istilahnya benar gitu kalau dalam kata-kata secara logika gitu lah. Nah tapi dia akan bilang bahwa membutuhkan biaya besar, benar nggak gitu bilang? Oke, sebenarnya kalau semakin dalam ilmunya, semakin besar ilmunya, tentu banyak tirakat-tirakat yang dilakukan ya Kak. Dan tirakat itu kan pasti membutuhkan media-media sebagai perantara. Nah mungkin harga mahal tersebut adalah dari media itu, entah mungkin ongkos dia dari rumah terus ke tempat dia akan melakukan belajar ilmu tersebut gitu kan. Ya seperti yang kita tahu misalkan ada yang kayak bertapa di gunung atau di curug atau di mana kayak gitu kan. Itu kalau soal biaya memang menurutku iya sih. Dan paling kalau misalkan kayak hal yang basic yang belum lebih dalam tentang ilmu hitam itu masih bisa dipahami, dipelajari dan dianalisa gitu sebenarnya. Benar. Kalau misalnya Kak Fab juga sendiri sih melihat ya energi-energi yang memang bisa mencelakai orang, mungkin bisa ya, tapi tidak instan ya Lang ya. Kebanyakan dia akan bertahap. Benar nggak sih Lang? Kayak iya. gitu. Sebenarnya kalau kayak gitu tergantung dari kalau konsepnya ya. Kemarin yang aku pelajari itu adalah niat sih Kak. Niatnya. Niatnya kalau semakin besar niatnya, terus karena ini kan yang mau dikirimi hal-hal jahat, jadi kayak butuh emosional negatifnya juga yang gede, sebagai kayak bahan bakarnya juga sebetulnya gitu sih. Benar-benar. Nah itu bisa nggak sih Lang kalau ada nggak berapa orang yang mungkin bisa tidak terpengaruh dengan ilmu hitam tersebut? Mungkin ada ciri-cirinya orang yang tidak berpengaruh atau memang hal tersebut bisa terjadi oleh siapapun gitu lah. Oke, sebenarnya ilmu hitam ini kalau yang ku pelajari Kak, ya Kak, santet lah kita ambil contoh kasus. Dia itu bakal sulit mempan sama orang yang kayak rajin ibadah, atau sama orang yang skeptis. Nah, itu dia tuh. Karena nggak tahu kenapa ya, kalau orang yang skeptis tuh bakal sulit banget ditembus. Jangankan hal santet ya, kayak hal makhluk halus aja tuh kayak susah buat ngedeket dia gitu. Nggak, maksudnya kayak logika orang skeptis, logika ya atau gimana? Maksudku kayak makhluk halusnya tuh nggak ada berani buat ngedeket gitu loh Kak. Kayak ada barrier yang ngehalangin gitu lah. Sedangkan kan kalau konsep santet semakin dia merasa kayak ih kayaknya gue ada yang ngirim deh, ih gue kayaknya ada yang begini deh, dia itu makin ya percaya, bakal makin makin cepat ya. sih cara kerjanya gitu sih Kak. Nah itu termasuk sugesti nggak Lang kira-kira? Ada yang sugesti, ada yang enggak ya, maksudnya murni dari santet itu sendiri sih. Kalau misalkan dia ngesugesti, ih kayaknya gue kena santet, oh padahal enggak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata pas dia lagi sugesti, terus ternyata memang beneran kena santet, ya bakalan cepet sih kenanya gitu. Benar-benar, oke. Santet gitu sih Kak. Itu santet ya. Dan yang paling sulit itu kalau ada makhluknya sih sebetulnya. Oke, jadi ada makhluk. Dia memang ada ya Lang ya. Kalau misalnya banyak orang bilang katanya kayak dikirimin sosok gitu, dikirimin secara metafisika ya. Secara metafisika berarti dia diantarkan oleh salah satu sosok ya, bukannya dia langsung paku lewat gitu atau kawat lewat langsung udara gitu. Metafisika enggak ya Lang? Iya, jadi pasti ada pengantarnya ya. Pengantarnya betul, karena bendanya ini kan harus diubah dalam bentuk metafisik, yang artinya juga harus dibawa sama yang metafisik itu sendiri kan Kak. Makanya ada kasus kayak rumah yang suka ada api-apinya gitu loh. Api merah, katanya itu ada santet. Ya karena itu teluh medianya, ya. Betul, itu salah satunya gitu. Nah, Sobat Juno mengerikan ya. Nah, tapi kita juga Kak juga pernah dengar namanya pesugihan. Nah, pesugihan itu memang dia mengorbankan itu nggak sih Lang? Karena Kak pernah dengar gitu kan. Pesugihan itu mengorbankan kayak orang sekitar kita atau keluarga atau yang dekat lah sama kita gitu, untuk mendapatkan hasil gitu. Pesugihan itu kan berarti dalam artian untuk dirinya sendiri kan ya Lang? Iya ya? benar. Nah,
Itu gimana kalau pesugihan? Balik lagi sih Kak, segala sesuatu ilmu-ilmu kayak pesugihan, santet itu tuh ada tingkatannya. Nah kalau yang sampai memakan keluarga itu berarti tingkatannya udah tingkatan berat, karena mintanya nyawa, pasti harga yang dia minta juga gede. Misalkan entah naik jabatan, entah apa-apa, itu pasti harganya segitu. Oh gitu, itu namanya dengan pesugihan. Kecuali kalau kayak pesugihan yang kayak mendatangkan pelanggan, mendatangkan ini, itu sih masih ya tingkat sedang atau rendah lah, itu yang nggak perlu tumbal. Benar. Tapi tetap kembali lagi Lang ya, berarti ada sosok atau sosok astral yang memang membantu mereka. Membantu, benar, balik lagi, karena kalau tanpa bantuan atau perantara ya hal-hal tersebut nggak akan terjadi. Sebenarnya nggak akan ada gitu. Benar. Nah, karena gini lah, di Indonesia hukum tentang metafisika itu akan diberlakukan di 2026 udah. Oh, yang ini ya, yang tahu pasal itu nggak, yang undang-undang tentang ilmu sihir, dan juga tentang ilmu hitam atau sebut dengan santet dan lain-lain. Benar. Nah, itu ada nanti hukumnya akan mulai di 2026. Nah, sempat Kahab juga pernah bicara sama salah satu YouTuber juga ya, ngobrol bahwa kalau memang itu tidak ada gitu kan, banyak orang skeptis kan bilangnya, oh itu nggak ada, itu mah cuman logika gitu, cuman pemikiran lo aja, sugesti lo aja gitu. Tapi kenapa pemerintah bisa membuat tersebut gitu, termasuk di Amerika sudah dibuat ya kan, di Arab Saudi juga udah dibuat dan sudah disahkan. Iya benar. Mungkin kenapa bisa dibuat, mereka ngambil contoh kejadian ini sih Kak. Jadi ada salah satu presiden di Indonesia waktu itu menjabat, dan dia memerintahkan mantan pendeta yang dulunya mantan dukun yang sekarang jadi pendeta. Itu untuk menghancurkan, waktu itu ada kedatangan Mesias di India. Jadi kalau yang kalian mau tahu ya bisa dicek ya. Iya, dan si pendeta ini tuh disiapkan rumah gitulah buat ibaratnya ritual untuk ngelawannya itu. Jadi kan dari situ negara juga mempercayai adanya ini kan, gitu sih. Itu kejadiannya udah ada kok berita-berita viralnya. Benar. Udah banyak sih sebenarnya berita viral itu tersebut ya Lang ya. Apalagi kita yang notabene gitu mengerti tentang hal gaib atau memang apa, kita jadi kayak wah, mulai membuka nih gitu kan ya. Nah, yang Kahab inginkan tuh sebenarnya semua orang tuh jadi lebih aware atau lebih percaya ya tentang adanya gaib gitu kan. Tapi kita nggak akan memaksakan juga untuk orang yang tidak percaya gitu. Tapi di sini mungkin bisa diimbuhkan oleh logika atau yang lain, tidak masalah sih sebenarnya. Karena kembali lagi kepercayaan kita adalah bersinggungan dengan kata gaib atau gaib. Gaib, benar, iya sih. Nah, mungkin ada berapa juga yang kayak ilmu-ilmu hitam yang memang diperuntukkan tuh untuk dirinya sendiri gitu. Ilmu kebal itu termasuk kira-kira? Ilmu kebal juga kan sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya Kak. Mereka kan digunakan itu perang ya? Untuk zaman perang kita gitu kan. Benar. Sebenarnya itu nggak bisa dikatakan ilmu hitam juga sih. Balik lagi gimana sih penggunanya menggunakan sih. Apakah dia mau menggunakannya ke jalur hitam atau ke jalur putih, gitu aja sih. Kan? Tapi kita juga pernah menyaksikan kalau mungkin anak-anak zaman dulu ya yang pernah naik bis zaman dulu kan kayak kendaraan susah ya. Itu kan ada ya buktikan gitu kan, pakai silet gini-gini nggak bisa sampai dimakan gitu. Sampai kadang mikir itu diganti kerupuk atau bukan gitu loh. Zamannya dulu Kahab ya. Sampai Kahab juga pernah pengen pantengin gitu, karena memang Kahab kan aktif untuk melihat sosok-sosok itu kan memang dari istilahnya umur masih muda ya. Nah, Kahab sampai merhatiin ini ada sosok apa ya gitu. Karena gitu, kita kadang mikir kan Lang ya, kayak sosok ada, sosok nggak sosok, tapi nggak pernah kelihatan sosoknya itu Lang. Apakah memang dia di dalam dirinya dia, atau memang sugestinya dia yang membuat dirinya dia tuh memang kebal gitu Lang. Itu gimana Lang? Oh, kalau itu sebenarnya memang ada sosoknya sih Kak, dan ada sosokannya ini juga tingkatan-tingkatan. Terus ada juga yang memang dia dari amalan bacaan ya. Iya, dari situ sih amalan. Jadi aktif langsung gitu. Amalan bacaan, terus amalan bacaan ini aktif yang akan bisa ngebentuk perisai atau ngebentuk apapun itu gitu, yang akhirnya jadi kebal itu sendiri tadi gitu, guys. Oke, pantesan ya dulu masih itu kayak mantengin gitu. Dan itu siang-siang gitu kan. Iya. Nggak bagus udah biar lah gitu kan. Mungkin dia ada trik atau apa ya. Benar, bisa jadi memang bisa itu bukan ilmu kebal atau bisa pakai trik juga. Lagi trik ya kan, makanya nggak kelihatan. Kayak pesulap hijau gitu.
selat kuning. Iya. Oke, terkait ilmu hitam apa lagi ya Lang yang bisa kita bahas ya? Mungkin ada beberapa yang viral. Ilmu hitam, nih aku pernah waktu itu. Pengalaman Gilang ya? Iya, aku sih pengalaman yang mana ya? Aku juga bingung lagi. Iya. Tapi satu hal yang pasti ya Kak, kalau ilmu hitam itu dikirimkan ke misalkan ke kita, itu pasti ada satu triggernya. Entah kita pernah buat salah sama orang lain, entah orang lain yang iri, sakit hati, benar. Iya, iri benar. Nah, kalau sakit hati kan berarti kita yang ada salah. Iya, jadi ada dua hal itu sih. Karena dari kasus yang sering aku tangani itu rata-rata nggak jauh-jauh dari itu. Iri dengki lah ya. Kita yang buat salah atau orang lain yang ada rasa iri ke kita gitu. Karena sekalinya mereka merasakan hal tersebut dan ngirim itu ya nggak main-main. Apalagi kalau yang iri hati dia maunya kita jatuh, kalau yang sakit hati maunya kita ngerasainnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Benar gitu. Nah, terus Kak Hap juga pernah denger nih, dulu kan sempat keluarga Kak Hap itu ada orang pintar juga tapi udah meninggal silang. Nah, dia berkenalan dengan beberapa sosok-sosok penting gitu di negara Indonesia kita ini. Nah, Kak Hap tuh mikir kayak, oh lo percaya, bukan percaya, maksudnya kok lo bisa minta tolong gitu loh. Ternyata dari hal tersebut mungkin ada kaitannya seperti, mohon maaf nih, orang-orang penting ini kan pasti kan banyak yang iri ya. Nah mungkin dari situ dia minta tolong untuk menjaganya atau Barir ya, bisa jadi. Iya bisa jadi untuk jaga, nangkis kayak gitu sih Kak. Karena emang ya balik lagi persaingan, iri hati gitu. Jadi ya kembali lagi Indonesia memang dari zaman dulu adalah negara yang memang percaya dengan hal-hal mistis, itu lebih dari berapa persen ya Lang? Iya, karena emang udah melekat dari zaman dulu sih soalnya. Nah, mungkin daerah-daerah luar negeri juga termasuk ya, kayak voodoo juga termasuk ya Lang? Iya, itu termasuk ilmu hitam juga sih. Dan di beberapa negara sebutannya berbeda-beda ya? Berbeda-beda, betul. Nah, Sobat Jurnal mungkin ada hal yang memang ingin ditanyakan atau hal lain seputar ilmu hitam, jangan ragu sih sebenarnya ke kita gitu. Jadi nanti kita bisa bahas, atau memang ada hal ganjil yang memang Sobat Jurnal tuh kurang mengerti gitu Lang ya. Nanti mungkin kita bisa bahas sama-sama. Bisa bahas sama-sama. Mungkin ada pesan apa ke Sobat Jurnal? Pesan dari aku sih gini aja sih, apapun yang lagi kita jalani hidup ini, kita harus lebih mawas diri, karena kita nggak tahu kadang tindakan kita entah bikin sakit hati orang, entah bikin apa, karena di zaman sekarang itu manusianya udah pada nekat-nekat. Benar sih. Iya itu aja sih, lebih mawas diri aja di tahun ini. Benar ya kan, termasuk maraknya kasus pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ya. Nah itu amit-amit jangan sampai terjadi di antara keluarga kita semua, kita semua ya. Semoga kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa dan lain-lainnya gitu. Gitu mungkin podcast kita juga sampai di sini aja untuk tentang ilmu hitam. Kalau masih ada yang penasaran, boleh DM kita atau komen kita di Instagram kita ataupun di YouTube kita. Nanti bisa kita bahas kok, tenang aja. Kalau bagi yang menarik, seperti yang Kakak bilang, ada hadiah buat kalian. Ya, ini gimana? Mungkin kita akhiri sampai sini ya Kak untuk bahas ilmu hitamnya. Next kalau emang kalian ada mau saran-saran bisa tulis di kolom komentar ya. Komentar kita. Dan terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa like dulu dong. Like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.